Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ba'd. Ikhwatul iman a'azzani Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah di kesempatan yang berbahagia ini. Kembali Allah menunjukkan kemahabesarannya dengan menghadirkan kita semua di satu bulan yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan, bulannya orang-orang saleh, bulannya orang-orang yang jujur keimanannya, yakni bulan suci Ramadan. Teriring salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita sekalian. Akan fitin azan ya Allah, tentunya kita semua memiliki satu keinginan untuk bisa memaksimalkan berbagai amal, berbagai aktivitas di bulan Ramadan ini. Kalau kita kemudian merenung sejauh perjalanan yang sudah kita lalui sampai hari ini, ya kita menghitung usia kita, kadang kita bertanya dalam hati kita, sudah puluhan kali kita masuk di dalam bulan Ramadan, ya sudah berulang-ulang kita hadir dalam bulan Ramadan. Namun pertanyaannya, sudahkah ketika kita sudah berulang-ulang kali masuk dalam bulan Ramadan, Ramadan mampu membentuk diri kita? Ramadan mampu menjadi madrasah terbaik bagi kita untuk menjadikan pribadi kita pribadi yang saleh, pribadi yang baik. Dan seharusnya memang setiap Ramadan hadir, kita selalu berharap bahwa ini Ramadan menjadi madrasah, menjadi tempat di mana kita menerpa diri kita, ya, menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, pribadi-pribadi yang baik. Pribadi yang bertakwa, khonifidina azan ya Allah, jamaah yang dimuliakan Allah SWT, pribadi yang akan mendapatkan furqan, pribadi yang akan mendapatkan satu kemampuan membedakan mana baik, mana buruk dalam kehidupannya. Dan ini yang kita butuhkan. Maka sering disebut dengan Ramadan ini titik perubahan sosial, titik perubahan diri, dan juga titik perubahan sosial. Kenapa demikian? Allah sampaikan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan furqan. Nah, furqan ini adalah kemampuan membedakan mana baik, mana buruk. Ya, kemudian kebaikan itu kita lakukan dan keburukan kita tinggalkan. Ya, maka bahasa sederhana kita adalah ketika seseorang itu hadir dalam bulan Ramadan, dia berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan Ramadan dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Sehingga nanti Allah akan memberikan kepadanya gelar furqan, gelar takwa, yang nanti gelar takwa itu akan menghasilkan furqan. Bahasa sederhana kita, orang yang pengen dirinya, keluarganya, baik anak atau istri, memiliki karakter-karakter yang baik, maka ini Ramadan adalah madrasah yang tempat untuk membentuk karakter-karakter mereka semuanya. Oleh karena itu kita berkeinginan agar Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita. Paling tidak ada dua hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan Ramadan yang kita sudah masuk di dalamnya di hari-hari pertama ini. Yang pertama, kita meyakini bahwa kita hamba yang lemah. Tidak akan pernah seorang hamba itu mampu beraktivitas, beramal dengan amal yang baik, amal yang sempurna, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taufiqi illa billah, ya. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Kemudahan kita dalam beribadah ini bukan menunjukkan kuatnya keimanan kita. Mudahnya kita dalam beramal, ya, kemudian kita sholat 5 waktu, tahajud, semua amal-amal kebaikan itu bukan menunjukkan kuatnya iman kita.
tetapi semata-mata karena pertolongan Allah SWT. Oleh karena itu, jamaah sekalian, Bapak Ibu, ayah bunda sekalian, kemampuan kita beramal, beribadah tidak kemudian membuat diri kita merasa lebih baik dibandingkan orang lain. Kenapa? Karena di saat seseorang merasa dirinya lebih baik dibandingkan orang lain, maka di sana sesungguhnya kita sedang merendahkan diri kita. Kenapa? Karena kita sombong. Lupakah kita bahwa yang berhak memberikan hidayah adalah Allah SWT? Bisa jadi orang yang kita rendahkan hari ini akan dimuliakan Allah di esok hari. Dan ini banyak dalam sejarah. Dituliskan dalam sejarah. Betapa orang-orang yang dulunya berada di dalam kegelapan, tapi kemudian ketika Allah memberikan hidayah, menjadi orang-orang mulia dalam Islam. Sebutlah Umar bin Khattab. Siapa nggak kenal beliau? Baca biografinya. Ya, sampai ada sahabat mengatakan nggak mungkin Umar masuk Islam. Tapi ketika Allah memberikan hidayah, Umar menjadi salah satu orang yang dijamin masuk surga. Kemudian Abu Dar Jundub bin Junadah, seorang gembongnya perampok. Tapi kemudian dia dapatkan hidayah. Ya, atau Abu Dar Al-Ghifari sering kita sebutnya namanya. Menjadi orang mulia dalam Islam. Imam Fudail bin Iyad pun demikian. Jadi sekali lagi mudahnya kita beramal tidak kemudian menjadikan kita merasa lebih baik dibandingkan orang lain. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang kita rendahkan adalah orang yang di esok hari mendapatkan hidayah dari Allah, dan itu bisa jadi lebih baik dibandingkan kita. Nah, yang kedua berkaitan dengan keberhasilan Ramadan kita, selain kita memohon pertolongan kepada Allah, yakni kita luruskan cara pandang kita terhadap Ramadan. Ramadan bukanlah hari-hari yang rutin datang dalam setiap tahunnya. Lebih dari itu, setiap mukmin, setiap orang beriman memiliki satu pemahaman bahwa Ramadan adalah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, yang kemudian dia memanfaatkan nikmat itu sebaik mungkin. Kenapa? Di dalam bulan Ramadan ada bulan ampunan. Di dalam Ramadan ada keberkahan. Ya, di dalam bulan Ramadan ada satu energi yang bisa kita dapatkan. Dalam bulan Ramadan waktunya optimalisasi amal. Sebagaimana di dalam satu ungkapan sahabat Abu Hurairah, ya, dalam sebuah hadis, bahwa yang menyertai kita ke alam kubur itu 3 hal, ya, yakni keluarga, harta, dan amal. 2 kembali, 1 bersama kita. Yang 2 ini harta dan keluarga. Wa yabqa amaluhu, amal bersama dengan kita. Maka di bulan Ramadan setiap amal akan Allah lipat gandakan. Maka sering disebut dengan bulan optimalisasi amal. Orang beriman nggak akan pernah puas dalam 1-2 amal. Dia akan terus beramal sebanyak mungkin di bulan Ramadan. Maka nuansa Ramadan itu, semangat Ramadan itu muncul dengan begitu luar biasanya dalam diri seorang muslim. Yang tadinya jarang ke masjid, ketika Ramadan datang dia bersemangat untuk bersegera ke masjid. Yang jarang baca Quran kemudian mendapatkan satu inspirasi, satu energi, dia bersemangat di dalam membaca Al-Quran. Inilah Ramadan, bulan optimalisasi amal. Jika seorang menganggap Ramadan ini nikmat dari Allah, kemudian kita ingin maksimal dan kita mau minta pertolongan kepada Allah. Yang kedua, cara pandang kita perbaiki. Ini bukan hanya kalender tahunan, tetapi ini adalah satu momentum untuk kita memperbaiki kualitas amal-amal kita. Satu renungan Allah sampaikan di dalam surat As-Sajdah ayat ke-12. Nanti ketika orang-orang itu yang di dunia ini tidak mau beramal, orang-orang di dunia ini ketika dia nggak mau beribadah, dia orang-orang yang ingkar kepada Allah, maka dilihatkan di siksaan nanti. Mereka kemudian melihat, ya Rabb, kami mendengar, kami melihat, maka kembalikan kami ke dunia. Barang sejenak. Untuk apa kira-kira? Untuk beramal. Dan itu doanya tidak dikabulkan. Bahkan Allah pun juga memperjelas di dalam penghujung surat Al-Kahfi. Barang siapa yang menginginkan berjumpa dengan Allah, maka dia beramal dengan amal yang mulia. Alamatul mahabbah, tanda mencintai adalah kita senang bertemu. Maka tanda seorang mencintai Allah adalah senang bertemu dengan Allah SWT. Tentunya bertemu dengan tidak tangan kosong, tetapi membawa bekal-bekal terbaik. Allah bisawab, mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita. Semoga Allah selalu menguatkan taufiknya kepada kita, sehingga kita mudah di dalam beramal, mudah di dalam melakukan ketaatan, dan nanti Allah akhirkan kehidupan kita dalam kondisi sedang bertaubat dan sedang beribadah dengan ibadah terbaik yang Allah terima, dan tentunya kita berharap semua kita Allah berikan keberkahan, kemudahan di bulan ini. Barakallahu fiik, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.